Halo Sobat Delta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Welcome back. Saya Danar Gumilang, hadir kembali di Cerita Lagu Cinta, Letter to Danar on YouTube, di mana seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya, kita akan menghadirkan satu curahan hati dari seorang teman yang sudah dikirimkan lewat websitenya kita deltafm.net. Sebelum kita masuk ke curhatnya teman kita yang akan dibahas malam hari ini, saya mau ngucapin terima kasih buat kamu yang sudah berkunjung, sudah menyaksikan postingan-postingan kita sebelumnya, sudah memberikan komentar positif, sudah memberikan jempolnya untuk video yang sudah diupload, dan pastinya kita ingin terus menghadirkan tayangan-tayangan yang semoga bisa mewarnai hari-harinya kamu. Udah di-subscribe belum? Coba jangan lupa untuk di-subscribe channelnya. Coba di-subscribe, terus juga dinyalain tombol notifikasinya. Dan sambil kamu ngeklik subscribe-nya, terus nyalain tombol notifikasinya, kita bareng-bareng yuk dengerin curhatnya teman kita yang akan kita bahas di episode kali ini. Hai Kak Danar, aku seorang cewek dari Sleman, Yogyakarta. 5 tahun lalu aku suka sama seseorang saat masih SMA. Tapi hingga lulus gak pernah terungkapkan dan dia pun gak ada kabar sama sekali. Lalu saat aku memutuskan untuk lanjut kuliah di Yogyakarta, bayangan dia masih selalu ada meski aku udah ketemu banyak orang. Dalam rentang waktu 5 tahun, seharusnya aku udah bisa lupain dia. Tapi hingga saat ini belum bisa. Nah, sekarang ada salah satu rekanku yang tiba-tiba melamarku. Dia cowok yang baik kepribadiannya. Tapi masalahnya, aku masih ada bayang-bayang cowok di masa laluku. Aku harus gimana ya Kak Danar? Terima kasih. Nah, itu dia curhat dari teman kita yang akan kita bahas di episode kali ini. Harus gimana ya? Ada pria yang 5 tahun lalu aku kagumi, aku sukai hanya menjadi secret admirer, menjadi pengagum rahasia, tapi masih kebayang hingga saat ini. Sedangkan di hadapan kita, atau di hadapan teman kita yang curhat ini, ada seorang pria yang memiliki niat baik untuk melamar teman kita yang curhat. Harus gimana? Kalau dalam pandangan saya, ketika ditanya apa yang harus dilakukan, saya rasa sih ya, correct me if I'm wrong teman-teman ya, teman kita yang curhat ini harus berdamai dulu dengan masa lalunya. Mungkin ada yang bilang, lo gimana sih? Sekarang ini udah ada cowok yang benar-benar punya niat baik untuk melamar lo, memiliki attitude yang baik dari surat yang disampaikan, tapi lo masih kepikiran sama cowok yang 5 tahun lalu, bahkan lo nggak tahu di mana keberadaan dia sekarang ini, dan juga lo tidak pernah tahu isi hatinya dia yang sebenarnya seperti apa. Ya mungkin sekarang kamu masih penasaran. Mungkin pada masanya kamu pernah berada dalam kondisi, aduh gengsi masa perempuan duluan sih yang menyatakan perasaannya. Tapi dulu tuh kayaknya dia pernah memberikan sinyal-sinyal positif, memberikan sinyal-sinyal untuk suka juga ke saya. Ya tapi kan nyatanya nggak pernah ada nggak pernah ada sebuah perjuangan untuk bisa mendapatkan kamu. Sekarang kamu maunya apa dulu nih? Kamu mau mengejar pria yang 5 tahun lalu pernah menghiasi hari-hari kamu. Oke, sekarang kondisinya gini. Kalau misalnya kamu memutuskan untuk mencari keberadaan pria yang kamu sukai 5 tahun lalu, jaminannya apa kalau misalnya dia itu juga suka sama kamu? Ya alhamdulillah, ya syukur kalau misalnya dia memberikan feedback yang baik. Tapi kalau sebaliknya, saat kamu mencari dia, ternyata dia sudah bahagia dengan orang lain, dan sekarang pria yang tadinya ingin melamar kamu, karena kamu tolak akhirnya berpaling. Mungkin fokus terhadap aktivitas yang ia kerjakan,
atau bahkan menggandeng wanita lain. Sekarang sih balik lagi ke kamu. Maunya gimana? 'Cause in the end, kita sendiri yang menentukan mau seperti apa sih ke depannya. Kalau itu dari saya. Sekarang ini kita sudah terhubung dengan seorang teman yang akan menanggapi curhatnya teman kita di episode kali ini. Saya ingin menyapa Frederick. Selamat malam, Frederick. Selamat malam, Mas. Hai, Frederick, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Ada seorang teman yang kondisinya nggak terkendali nih, Frederick. Waduh. Jadi Kenapa dia tuh, tuh butuh saran nih, gimana? Ada satu cowok yang mau ngelamar dia, cowoknya baik, tapi dia masih terbayang atas pria yang dia suka 5 tahun lalu. Gimana nih Frederick nih? Agak susah tuh kalau kayak gitu tuh. Kalau dari Frederick sendiri apa nih? Apa yang ingin disampaikan? Ya kalau tanggapan saya sih namanya hidup kita harus melangkah maju. Jadi buat apa kita masih mikirin masa lalu yang sampai sekarang juga belum jelas gitu. Jadi kalau emang ada cowok yang datang dengan niat yang baik untuk menjalin suatu hubungan suami istri ya, menurut saya kenapa enggak gitu. Karena rasa sayang itu nanti lama-kelamaan itu akan bisa tumbuh sih. Jadi kalau kita ibaratnya nggak berani ambil keputusan ya, ya selamanya kita akan terjebak di dalam masa lalu itu sih. Terjebak jadi nostalgia gitu ya. Iya. Oh, ini saya ngobrol sama Frederick atau Raisa ya sebenarnya di sini? Oh enggak ya? Frederick, Mas. Oh, Frederick, baiklah. Frederick, ini ketika Frederick ngomong kayak gitu, kayaknya saya mendengar hawa-hawa pengalaman yang sama gitu sama Frederick. Kenapa ketawanya gitu? Enggak. Jadi pernah mengalami kondisi yang sama? Iya, pernah sih Mas, tahun lalu. Ini kondisinya Frederick sebagai si perempuan inikah atau pria yang ingin melamar tapi ceweknya justru malah kepikiran sama mantannya? Oh enggak, saya pengalamannya sih enggak persis sama Mas, cuman pengalaman susah move on aja mungkin yang mirip-mirip lah gitu. Oh oke. Pengalaman susah move on-nya mirip-mirip. Apa sih yang membuat seorang Frederick nggak bisa move on sama si mantannya ini? Karena udah cukup lama atau karena memang nyaman atau gimana? Dulu ngejarnya itu saya selama 1 tahun tuh Mas. Ngejar. Oh oke. Zaman cewek saya yang dulu ya. Zaman mantan saya masih punya cowok tuh saya inilah masih deket gitu. Jadi ngejar itu 1 tahun. Oke. Pas dapet kesempatan jadian, ternyata cuma tahan 1 bulan. Nah jadinya nggak apa-apa. Gitu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan namanya pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu ya. Ya kalau misalnya diibaratkan dulu ngejar 1 tahun, udah jadi atlet loh pasti ya. Udah jadi atlet lari pasti tuh. Medali untuk ikutan run-run kayaknya banyak banget tuh. Frederick, ya udah menang. Siap Frederick. Terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sama-sama, Mas. Sehat dan sukses selalu untuk Frederick dan juga keluarga ya. Sehat dan sukses selalu juga Mas. Siap, terima kasih banyak. Itu dia Frederick Sobat Delta. Wow, punya pengalaman susah move on. Ya, yang namanya kegalauan tiap orang kan porsinya beda-beda ya. Porsi saya beda, porsi kamu beda, porsi teman kita yang curhat di Letter to Dinner kali ini beda, porsinya Frederick pun juga beda. Itu tadi respon dari Frederick menanggapi curhatnya teman kita. Ngapain memandang ke belakang, rasanya akan berhenti di situ saja. Ada baiknya ketika kita terus maju tanpa harus melihat ke belakang. Nah, tim dari kita sudah menghubungi seorang wanita. Kalau tadi kan dari perspektif seorang pria, Frederick kali ini yang akan menanggapi adalah Faza. Sudah ada di line telepon. Selamat malam Faza. Halo, selamat malam. Hai Faza, apa kabar? Baik sih. Kok pakai sih? Kenapa ini agak nanggung ya baiknya ya? Oh enggak baik kok, baik. Oh oke, baik. Aku percaya kok baik. Alhamdulillah. Kenapa? Harus yakin ya. Oh harus yakin, betul. The power of believing gitu ya. Ketika kita percaya, itu semua akan berjalan dengan baik. Ya nggak sih?
Iya benar. Siap. Faza, ini ada teman kita yang curhat nih di Letter to Danar kali ini. Dari Faza sendiri, menyikapi atau menanggapi curhatnya teman kita, apa sih yang ingin disampaikan? Aduh, emang sulit sih kalau berhadapan dengan love life unspoken gitu. Karena mau gimana pun juga pasti penasaran kan. Susah gitu dihilanginnya. Tapi ya gimana dong, udah 5 tahun yang lalu tuh. Hidup kan harus tetap berlanjut dan gak bisa dong selamanya nungguin hal yang gak pasti. Oh, selamanya nungguin hal yang gak pasti. Faza pernah berhadapan dengan sesuatu yang gak pasti? Enggak. Oh enggak, atau justru malah kamu yang tidak memberikan kepastian? Faza, tapi kalau misalnya dari kamu sendiri nih berada dalam kondisi seperti ini, apa sih yang kamu akan lakukan tuh apa? Menurutku sih nggak ada salahnya buat coba dulu. Berarti memang bukan menjadi hal yang salah ketika mencoba untuk menjalin hubungan dulu, mengenal lebih dalam ke pria yang punya niat baik untuk melamar gitu ya? Iya benar banget. Baiklah kalau begitu. Faza, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Iya, Mas. Sehat dan sukses selalu untuk Faza dan juga keluarga. Oke. Selamat malam Faza. Malam. Nah, itu dia Sobat Delta, Faza, Frederick. Well, dua teman kita menyarankan untuk lanjut aja lah. Gak usah nengok ke belakang. Kalau saya sih punya pendapat seperti ini. Nengok ke belakang tuh boleh. Tapi harus tahu mau ngapain nengok ke belakang. Mau mempelajari kesalahan masa lalu, it's okay. Tapi kalau misalnya nengok ke belakang mau nungguin orang yang di belakang untuk ngejar kita, ya buat apa? Kalau misalnya dia ngejar, kalau misalkan tiba-tiba dia belok ke kiri atau belok ke kanan atau putar balik, kita akan stuck di situ terus, nggak akan kemana-mana. Buat kamu nih yang curhat kali ini, mudah-mudahan bisa mendapat garis besarnya ya dari apa yang kita sampaikan di Letter to Danar on YouTube kali ini. Buat kamu yang menyaksikan, boleh loh disampaikan menanggapi juga curhatnya teman kita di kolom komentar di bawah. Kan seperti YouTuber-YouTuber lainnya gitu kan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di-share. Monggo buat teman-teman yang mungkin ingin menanggapi juga, pernah juga berada dalam kondisi yang sama atau bahkan orang terdekat kamu, sahabat kamu pernah berada dalam kondisi ini juga, kamu share aja postingan ini. Siapa tahu teman kamu, sahabat kamu nonton juga dan punya perspektif lain nih setelah melihat tayangan ini. Saya Danar Gumilang harus pamitan nih, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak teman-teman ya, sudah berkunjung di episode kali ini. Cerita lagu cinta Letter to Danar on YouTube kembali hadir di episode-episode mendatang. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe Delta FM Official. Jangan lupa juga di-share postingan ini, dinyalakan tombol notifikasinya, diberikan komentar di kolom komentar di bawah, karena kita akan selalu menghadirkan curhatan-curhatan dari teman kita untuk dihadirkan juga di Letter to Danar, cerita lagu cinta on YouTube. Kalau begitu, saya Danar Gumilang mewakili tim yang hadir mengucapkan terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye now.